Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberikan tutorial cara untuk memberikan rigging sederhana ke dalam 3D karakter kelinci kita yang sudah kita buat kemarin. Nah, sebenarnya rigging sederhana sudah tersedia di bagian add-on Blender. Nah, untuk cara mengaktifkan eh, rigging sederhana yang sudah jadi ini, kalian bisa pergi ke edit, lalu ke preference, lalu pergi ke add-ons, lalu cari di bagian search, kalian search uh, Rigify. Nah, untuk toolsnya yaitu bernama Rigify. Kalian tinggal aktifkan lalu uh, di bagian sini kalian save preference atau biasanya sudah uh, auto save ya. Nah, maka di bagian ketika kalian Shift A, nah di bagian Art Mature, di bagian bawah single bone ada sebuah menu baru yaitu Regify Meta Rigs. Di sini ada 3 pilihan, Human, Animals, dan Basic. Nah, untuk Basic sendiri di sini ada 2 menu, yaitu Basic Human dan Basic Quadruped. Nah, ketika eh, kita pilih Basic Human, maka akan muncul sebuah kita hide dulu. Nah, maka akan muncul sebuah rigging yang sudah jadi. Nah, tetapi di sini bentuknya tidak sama seperti kelinci yang sudah kita buat. Nah, di sini tulangnya terlihat seperti tulang manusia. Ya karena ini adalah rigging basic human, tulang basic manusia. Tapi karakter yang kita buat adalah kelinci. Nah, caranya mudah saja, kalian bisa pilih bagian tulang ini, kalian select. Nah, lalu kalian pergi ke edit mode. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan dan atur tulang itu berada di dalam kelinci tersebut. Sorry. Oke. Kalian bisa tarik lalu atur sesuka hati. Nah, di sini objeknya menutupi bagian tulangnya karena tulang berada di dalam bagian objeknya. Nah, untuk melihat apakah tulang ini sudah atau tidak di bagian dalamnya, kita bisa pergi ke data yang bergambar seperti ini, lalu pergi ke bagian viewport display. Nah, di sini akan muncul menu inform, kalian centang saja. Nah, maka tulangnya akan nampak di bagian dalam. Nah, tulangnya sudah di bagian dalam. Nah, kalian bisa lihat tulangnya berada di bagian dalam, tapi kita bisa melihatnya dari luar. Nah, ini juga berlaku kepada semua tulang yang ada di sini. Kalian bisa tarik lalu sesuaikan bagian tubuh mana yang cocok dengan yang ada di tulang tersebut. Misalnya kaki, kita akan pasangkan ke dalam kakinya. Nah, kalian bisa atur, sesuaikan ukurannya dengan tekan tombol S atau dengan menariknya menggunakan G. Nah, kekurangan dari
tulang itu sendiri, tulang tulang yang sudah disediakan oleh blender tersebut adalah kita tidak tahu bagian mana yang tulangnya ini tergabung atau karena ini adalah template jadi yang disediakan. Jadi kita tidak tahu menahu bagaimana untuk menyetingnya. Jadi di sini tidak saya tidak memakainya, jadi saya hapus. Nah, kita akan membuat basic bone secara manual. Jadi kita akan membuatnya dengan cara manual dan ini bone-nya terbuat dari satu bone. Jadi kita akan membuatnya bermulai dari single bone. Nah, cara memunculkannya, kalian tekan Shift A, nah maka akan muncul menu Add. Kalian pergi ke Adventure, kalian pilih single bone. Nah, maka akan muncul satu tulang seperti ini. Oke, maka kita akan lanjutkan pergi ke modeling. Nah, lalu kita atur posisinya ke bagian tubuh. Nah, seperti ini. Nah, karena objek bone-nya berada di dalam objek kelinci kita, kita tidak bisa melihat bone-nya dari luar. Nah, cara untuk melihatnya dari luar, di bagian menu ini, dan yang tadi kita pilih Inform. Nah, maka objeknya akan terlihat. Oke. Nah, di sini kalian bisa tarik sampai leher, sampai sini. Lalu di bagian samping kita atur posisinya juga. Seperti ini. Oke, tulangnya sudah berada di tengah. Nah, lalu kita akan mempercepat proses membuat tulang baru. Nah, untuk memunculkan tulang baru ini, kalian bisa seperti ini. Sebentar, saya contohkan cara manualnya. Kalian bisa pilih bagian atas tulang. Nah, lalu kalian ketik pada keyboard. Hanya tekan yaitu extrude. Kalian tarik ke atas. Nah, agar lurus maju ke atas, agar lurus di bagian sumbu Z, kita tekan Z. Nah, seperti ini. Kita atur posisinya. Nah, sudah. Nah, maka akan muncul tulang baru dari tulang yang kita sudah masukkan ke dalam kelinci tersebut. Nah, kalian bisa ulangi cara itu dengan tekan tombol lalu Z. Nah, seperti ini, maka kita sudah membuat tulang punggungnya. Nah, kalau kalian merasa ingin membuatnya secara cepat atau memastikan bahwa setiap ukuran dari tulang tersebut sama, nah kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Kalian tarik saja ini sampai atas seperti yang tadi. Nah, lalu kalian bisa klik bagian tulangnya, keseluruhan tulang. Oke. Dengan cara menekan bagian tengah tulang ini atau bagian badan tulangnya kita tekan. Nah, lalu kita klik kanan
pada mouse, klik kanan. Nah, maka akan muncul menu Add Mature. Nah, di bagian menu Add Mature ini ada banyak menu. Nah, di sini ada menu Subdivide. Nah, fungsi dari Subdivide ini ya sama seperti kita mensubdivide sebuah objek. Dia akan membagi objek tersebut menjadi dua atau lebih, tergantung banyak objek tersebut. Nah, kita tekan Subdivide. Nah, maka akan muncul dua tulang seperti ini. Nah, kita tekan lagi. Nah, maka akan muncul tulang yang sama ukurannya dan membelah menjadi 4 ya. Oke. Di sini kita mungkin lanjutkan saja menggunakan tulang ini. Kita sesuaikan ukurannya lagi. Kita sesuaikan rapnya. Oke, saya kira sudah cukup ini. Oke. Kalau kalian mungkin lupa ya, untuk memindahkan ini kalian bisa tekan G pada keyboard, lalu kalian bisa geser atau mengkombinasikannya dengan tombol lain seperti Z untuk sumbu Z, X untuk sumbu X, lalu Y untuk sumbu Y. Jadi kalian tinggal tekan tombol G lalu Y untuk sumbu Y, dan begitu pula dengan tombol-tombol yang lain. Oke, di sini sudah membuat tulang punggungnya. Nah, lalu jangan lupa untuk mengganti setiap nama di bagian tulangnya. Misalnya seperti ini. Di bagian tulang bawah sini, saya akan beri nama. Nah, untuk memberi namanya, kita akan menekan tombol F2. Kan tombol F2 pada keyboard, bukan F+2 ya, tapi F2. Kita tekan F2. Nah, di sini akan muncul menu bone name. Nah, kita bisa edit namanya menjadi misalnya tulang punggung. Oke. Nah, seperti ini tulang punggung. Nah, lalu kita akan menuju tulang yang satunya di bagian atasnya. Kita klik F2 juga. Nah, di sini kita ganti, pastikan kalian mengganti nama di bagian bone-nya. Jangan di bagian 002 ini kalian ganti, karena ini sebenarnya kode yang masuk karena kita menduplikasi objek bone-nya. Jadi jangan sampai menghilangkan 002 ini. Oke? Kita ganti nama bone-nya menjadi tulang punggung juga. Sebenarnya kalian tidak perlu mengikuti nama yang saya berikan. Kalian bisa memberikan nama tulang yang variasi setelah kalian. Tapi di sini saya ingin mempermudah namanya saja. Tulang punggung. Oke. Nah, untuk di bagian ujung sini kita beri nama tulang leher mungkin.
Oke, seperti ini. Nah, sudah. Lalu kita akan membuat di bagian kaki terlebih dahulu mungkin. Di sini kita munculkan sebuah tulang baru dari sini. Oke. Nah, ini adalah cikal bakal menjadi tulang pinggulnya. Jadi kita langsung ganti namanya saja, tulang pinggul. Oke. Terserah kalian mau memberi nama apa saja. Nah, untuk di bagian sini, untuk membuat tulang kaki, kita akan menekan Shift A untuk memunculkan tulang yang baru. Saya ulangi, di sini kita tinggal tekan Shift A, maka akan muncul tulang yang baru. Tapi di sini dia terhitung masih satu golongan dari tulang tersebut karena di bagian eh, scene collection atau layer sebelah sini dia tidak memunculkan admixture baru. Nah, jadi ini termasuk masih satu golongan dengan objek di sini. Oke. Kita akan atur posisinya mungkin dari 90 180. Oke. Kalian bisa rotate seperti ini. Untuk cara merotetnya ya kalian tinggal tekan R pada keyboard lalu kalian rotate saja secara manual. Oke. Kita atur posisinya di sini. Kita jangan lupa lihat di bagian sampingnya. Oke, kita atur seperti ini. Kita atur. Nah, untuk di bagian sini kita tinggal atau kita pakai cara cepat saja. Di sini kita tarik sampai sini. Oke. Kita klik ini. Terserah terserah pada kalian mau kayak cara manual atau cara cepat. Di sini karena saya ingin cepat saja, jadi saya tinggal klik di bagian bawahnya lalu subdivide. Di sini kalian bisa menggunakan cara apa saja. Kalian bisa tekan eh, di bagian ujung bawahnya lalu tekan E atau lalu kalian atur itu juga sama. Nah, sudah menjadi kaki seperti ini. Kita jangan lupa untuk mengganti namanya. Tekan F2, kita ganti namanya menjadi kaki. Oke, kita ganti namanya juga menjadi kaki. Seperti ini. Nah, sekarang kita pindah ke bagian tangan. Nah, untuk bagian tangannya kita bisa ambil di bagian sini. Kita bisa ambil dari bagian kaki dengan cara Shift D atau untuk mencegah errornya terkadang kalau kalian ambil Shift D dari bone yang lain itu bisa menyebabkan seperti kaki bisa connect ke tangan. Nah, masalahnya apa? Nah, masalahnya kaki seharusnya connect ke bagian tubuh ini.
Nah, jadi untuk mencegah error tersebut, kita Shift A juga. Bagian ini kita tarik posisinya ke sini. Nah, kita rotate ya, 90, bukan negatif 90. Oke, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita atur saja di bagian dalamnya apakah sudah pas, sudah di tengah. Oke, kita atur bagian sumber X-nya. Oke, seperti ini. Kita tarik sampai sini. Bisa simplify. Lalu seperti ini. Oke, sudah. Kita lanjut lagi ke bagian kepala. Nah, untuk bagian kepala ini cukup sederhana ya. Kalian bisa tekan E untuk extrude. Kita tekan E, lalu kita tarik sampai ke ujung kepala. Seperti ini. Nah, seperti ini. Lehernya biarkan seperti itu saja. Nah, lalu kita konekkan bagian tangan ini ke tubuh sebelah sini. Nah, itu juga berlaku pada kaki. Kita konekkan dengan cara seperti ini. Kalian bisa tekan bagian objek ini, lalu tekan bagian tulang sebelah sini. Oke, seperti itu. Lalu kalian tekan Ctrl P, lalu kalian pilih Keep Offset. Di bagian menu Make Parents, kalian bisa pilih Keep Offset. Kalian klik Offset, Keep Offset. Nah, maka dia akan terkoneksi tanpa harus memindah objek yang sebelah sini. Nah, kalau kalian menekan connect, dia akan berpindah menuju objek yang ingin di-connect. Nah, seperti ini. Nah, karena saya tidak ingin merubah posisinya, saya ingin give offset saja. Nah, seperti ini. Tapi dia sudah terkoneksi. Jika muncul seperti ini, berarti sudah terkoneksi ke tulang sebelah sini. Oke. Nah, kita lakukan hal yang sama pada tulang ini. Kita pilih tulang ini, lalu kita shift, lalu pilih tulang yang sebelah sini. Kita pilih tulang punggung yang bagian paling bawah. Lalu kita tekan Ctrl P. Jangan lupa tekan Ctrl P. Ctrl P. Nah, lalu pilih Keep Offset. Nah, maka dia akan terkoneksi seperti ini. Nah, kita jangan lupa untuk di bagian sini, kita konekkan juga. Kita Ctrl P. Keep Offset. Oh, sorry. Ctrl P. Bagian sini. Offset. Oh, split dulu. Offset. Bentar.
Oke, seperti ini saja. Nah, untuk di bagian sebelah kiri, nah di sini kan tidak ada tulang tangan dan tulang bagian kakinya. Nah, di sini saya ingin menambahkannya secara otomatis, tetapi saya ingin menghindari mengganti nama untuk setiap tulang yang ada di sini. Nah, caranya bagaimana? Kalian bisa klik bagian tulang di sini. Jadi kita select bagian tulang yang belum ada di sini. Misalnya di sini belum ada tulang pinggul, belum ada tulang kaki, dan belum ada tulang tangan. Nah, jadi kita seleksi bagian tulang yang tidak ada di bagian sebelah kanannya. Nah, untuk di bagian sebelah kiri, di sini untuk agar kita tidak mengganti namanya satu persatu ketika di duplicate di sebelah kanan, kita akan menggunakan cara otomatis. Nah, cara otomatisnya ini bagaimana? Kalian bisa tekan kontrol, lalu pilih F2. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, apa bedanya dengan F2? Nah, untuk kontrol F2 ini, kalian bisa memberikan nama sebelum dan untuk depannya. Nah, misal saya memberikan tulang di bagian sebelah kiri, yaitu misalnya tulang tangan dot kiri. Jadi tulang tangan titik kiri. Nah, apa kata kiri ini yang akan diubah oleh kontrol F ini, kontrol F2, sorry. Jadi dia akan mengubahnya secara otomatis. Nah, di sini mungkin saya akan contohkan. Kalian tinggalkan tekan kontrol F2. Oke, jangan lupa kontrol F2. Bukan kontrol F2 plus 2 ya, tapi kontrol F2. Kan di bagian keyboard ada escape, ada F1, F2, F3, F4, F5, F6, dan F10 sampai F12. Nah, di bagian menu ini, kalian pergi ke sini, di bagian objek. Nah, di sini, karena objek kita ini sebuah tulang, kita cari saja tulang bones di sini. Nah, di sini kita ubah find replace-nya, find atau replace-nya menjadi set name. Nah, di sini kita akan bisa mengatur namanya. Misalnya di sini saya akan beri nama left atau kiri. Di sini saya akan beri nama dot L untuk left atau bahasa Inggris dari kiri mungkin. Nah, setelah kita atur seperti ini, seperti ini ya. Oke, lalu kita tekan OK. Nah, maka dari setiap bone yang saya pilih tadi, kita tekan F2 untuk melihat namanya. Nah, namanya sudah ada .L. Nah, sorry untuk bagian tangan saya lupa untuk mengganti namanya. Kita tinggal ganti. Nah, untuk di bagian .L ini jangan sampai kalian hapus. Karena itu memberikan sebuah nama dari kalian memberikan tulang tersebut. Jadi karena ini tulang di bagian sebelah kiri objek, jadi kita namakan .L atau kanan.
saya tidak terlalu pintar bahasa Inggris. Jadi kita nama tangan. Oke, ini juga tangan. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, nah kita eh, select di bagian bone yang belum ada di sebelah sini, seperti tulang tangan, tulang pinggul, tulang kaki. Nah, ketika kalian sudah menselect semua ini yang di sebelah sini, kalian tinggal klik kanan, sebentar, klik kanan, lalu di sini akan muncul menu Add Major. Nah, di sini kan ada subdivide yang kita gunakan tadi. Nah, untuk menduplikasi di bagian sebelahnya, kita geser ke bawah. Nah, di sini ada menu Symmetrize. Jadi Symmetrize ini adalah duplikasi untuk bagian tulang. Jadi kalau objek itu Shift D, duplikasi. Kalau untuk Symmetrize sendiri itu merupakan tools yang khusus untuk tulang. Nah, di sini kita tekan. Nah, maka akan terduplikasi, posisinya sama, dan ukuran tulang dan tulangnya juga sama. Nah, tetapi ada yang berbeda. Di bagian sini, jika saya tekan, lalu saya tekan F2 untuk mengganti nama, saya ingin melihat namanya saja sih. Nah, di sini berubah menjadi .r. Nah, ini efek dari kontrol F2 tadi, yaitu page rename atau set name. Di sini bisa mengubah nama ke depannya yang kita perlukan. Misalnya titik 01, jadi objek keduanya adalah 02, atau mungkin ada objek lagi 03, atau mungkin ada objek lagi 04, dan seterusnya. Jadi sama seperti kita memberikan nama secara manual, tapi dia akan meneruskan sendiri nama apa yang akan digunakan nantinya. Oke. Oke. Oke, namanya sudah diganti semua. Nah, untuk rigging karakter ini, kita kembali ke bagian object mode. Kalian bisa tab untuk kembali ke object mode. Nah, di sini objeknya sudah setara atau pas posisinya di dalam objek kelincinya. Di sini saya sengaja tidak menambahkan tulang ke dalam telinganya karena ya untuk telinga mungkin agak susah karena ini bone sederhana. Jadi kalau dianimasikan manual mungkin agak terlalu lama untuk di bagian kaki. Kalian menganimasikan bagian kaki, tangan, telinga. Untuk bagian per partnya kalian harus menggerakkannya secara manual dengan cara mengselect tulang tersebut. Nah, di sini saya ingin membuat objeknya
bergerak mengikuti tulangnya. Nah, kalau kita pergi ke pose mode, cara untuk pergi ke pose mode kita bisa tekan sini untuk di bagian menu sini, atau kalian bisa tekan Ctrl Tab. Nah, Ctrl Tab akan langsung membawa kita ke pose mode. Nah, di sini kalian bisa memposekan tulangnya, tapi secara manual. Nah, jika tidak ingin menekan seperti kalian ingin menekan tombol tombol R untuk merotasi tulang ini atau tulang ini, kalian bisa tekan T untuk memunculkan menu di bagian sebelah sini, lalu pilih di bagian ini rotation. Nah, di sini kalian bisa atur dari sini tanpa menekan tombol keyboard, atau kalian bisa tekan tombol keyboard untuk fleksibilitas yang bagus mungkin. Nah, di sini kan objeknya tidak mengikuti tulangnya. Jadi ketika saya gerakan kakinya seperti ini, jacknya tidak mengikuti gerakan dari tulangnya. Nah, di sini eh, kembali lagi ke object mode. Nah, di sini kalian bisa menekan objeknya terlebih dahulu. Nah, objeknya, lalu kalian tekan tulangnya. Saya ulang, tekan dulu bagian objeknya, kita select bagian objeknya terlebih dahulu, lalu baru kita seleksi bagian tulangnya. Tekan tulangnya, nah maka akan seperti ini. Nah, lalu kita tekan Ctrl T. Nah, maka akan muncul Set Parents to. Nah, di sini ada banyak menu, objek, keep transform atau object without inference. Di sini ada banyak menu. Nah, di sini kita akan memilih with automatic wings. Nah, kita tarik ke bawah kursor kita. Nah, di sini ada menu with automatic wings di bagian atas menu phone ya. Kita pilih ini, kita tekan. Nah, seharusnya objek yang sudah kita automatic wings sudah bisa digerakkan mengikuti tulang yang kita sudah berikan. Nah, di sini pindah ke pose mode, kalian bisa tekan Ctrl Tab atau pergi ke menu bagian sini. Oke, sekarang kita coba untuk menggerakkan tulangnya. Nah, di sini tulangnya sudah mengikuti bagian tulang yang kita udah berikan. Nah, seperti ini. Nah, sudah bergerak seperti ini. Untuk bagian kepala, bagian leher, bagian tulang punggungnya. Ya, sudah bergerak mengikuti objeknya. Nah, berarti kita sudah berhasil memberikan tulang sederhana ke dalam objek yang kita sudah berikan. Nah, tapi kekurangan dari objek
tersebut, ya kita harus menggerakkannya secara manual melalui melalui per bone yang ada di eh, kelinci tersebut. Jadi mungkin saya akan contohkan seperti yang tadi, kita harus menggerakkan kakinya di bagian sini, lalu kita harus gerakan kaki sebelah sini, lalu kita gerakan tangannya sebelah sini, sebelah sini. Nah, itu secara manual. Nah, seperti ini. Sebenarnya ada cara agar tulang ini bisa bergerak secara otomatis. Tapi karena nantinya akan keluar dari materi, saya tidak akan lanjutkan. Tapi saya bisa memberikan contoh, eh, saya mempunyai satu lagi objek yang sudah saya gerakan secara otomatis. Nah, jadi eh, di sini mungkin agak rumit dan mungkin video yang saya buat mungkin terlalu panjang nantinya karena sengaja tidak saya edit atau saya cut agar bisa eh, ya mungkin ditonton secara jelas lah, tidak terskip-skip dan mungkin ada yang tertinggal apa di tutorial yang sebelumnya atau itu. Nah, kelebihan dari memberikan tulang secara otomatis atau memberikan fungsi di bagian sebelah sini, saya tidak akan beritahu karena keluar nanti keluar dari materinya. Nah, di sini kalian bisa lihat saya cuma menggerakkan di bagian satu bone saja. Saya tekan G untuk move. Nah, di sini akan bergerak seperti kaki pada umumnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk di bagian sini untuk mengatur posisi rotasi kakinya. Nah, seperti ini. Untuk di bagian tangan juga seperti itu. Untuk bagian tulang di bagian punggung. Nah, jika kalian sadar di bagian telinga saya sudah terdapat tulang. Nah, tadi kan saya bilang memberikan tulang pada telinga ini cukup rumit dan menganimasikannya satu persatu di bagian tulangnya akan memakan waktu yang lama. Nah, karena di sini di bagian tulang telinganya saya memberikan sebuah fungsi khusus untuk agar telinga ini bergerak secara otomatis ketika objeknya bergerak, ketika objek utamanya bergerak. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini saya akan coba ragakan. Nah, seperti ini. Jadi dia akan seperti bergelombang seperti ini ketika objeknya bergerak. Ketika mungkin objeknya melompat. Set. Nah, seperti ini. Jadi telinganya akan bergerak secara otomatis. Nah, seperti ini. eh, karena penjelasan dari seluruh rigging yang ada di dalam kelinci ini sangat rumit, saya tidak akan jelaskan. Kalaupun saya jelaskan,
durasinya akan lama, dan keluar dari materi yang sudah diberikan kepada saya. Jadi saya di sini hanya memberitahu eh, rigging tulang sederhana ya seperti ini, dan saya cuma memberitahu kekurangan yang terdapat pada rigging sederhana tersebut. Nah, seperti ini kalian harus menggerakkannya satu persatu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin eh, untuk teman-teman yang ingin tahu cara untuk merigging pelincinya secara otomatis, saya akan jelaskan secara offline karena terlalu rumit, terlalu susah untuk dijelaskan di eh, online atau di video ini mungkin agak susah karena saya sendiri kesusahan pada saat membuat rigging tersebut. Nah, saya cukupkan untuk eh, memberikan tutorial rigging sederhana. Saya mohon maaf jika ada kata yang terbelit-belit atau mungkin kata yang sering saya ulang. Saya mohon maaf karena saya belum lancar memberikan materi, dan mungkin bagi teman-teman yang mengalami error bisa langsung hubungi saya akan coba bantu. Nah, saya cukupkan, sudah sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.